Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Hikam 019. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Frieza yang telah bangkit dari kematiannya. Nah, di sini para bawahan dari Frieza pun langsung menyambutnya. Kemudian di sini para bawahan dari Frieza pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing, dan kita pun akan diberitahu nama dari si botak itu yang ternyata bernama Tagoma. Nah, di sini Sorbet pun menjelaskan kepada Frieza kalau Tagoma memiliki kekuatan yang sangat kuat setara dengan Zarbon dan juga Dodoria. Nah, di sini Frieza yang telah dihidupkan kembali, dia pun mengatakan kalau dia akan segera membalas dendam kepada Goku dan semua orang bumi yang dulu pernah mengalahkannya. Dan di sini Frieza pun langsung mengatakan kepada para pasukannya untuk segera mempersiapkan diri mereka untuk bertarung melawan Goku dan juga yang lainnya. Benar, hal tersebut membuat Sorbet dan juga Tagoma menjadi sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Frieza. Nah, di sini Tagoma pun langsung berkata kepada Frieza untuk tidak usah melakukan hal tersebut, karena hal itu hanya buang-buang waktu saja. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tagoma membuat Frieza menjadi sangat kesal, dan pada akhirnya dia pun langsung menembakkan tembakan laser kepada Tagoma hingga membuatnya tersungkur. Nah, di sini Frieza pun tidak membunuh Tagoma begitu saja, karena dia tak mau menghabiskan energinya hanya untuk membunuh seorang teri. Kemudian di sini semua pasukan dari Frieza pun dibuat sangat terkejut melihat kekejaman dari Frieza yang begitu mengerikan. Kemudian Sorbet pun segera mengatakan kepada Frieza alasan mereka tak mau menyerang bumi karena saat ini Goku telah menjadi jauh lebih kuat setelah mengalahkan Majin Buu. Namun walaupun Frieza telah mendengarkan informasi tersebut, dia malah tak takut. Namun Frieza malah semakin tertantang untuk bertarung melawan Goku, dimana Frieza mengatakan kalau sejak dari kecil dia sudah dinyatakan sebagai orang yang jenius karena dia dari kecil sudah menjadi kuat. Nah, di sini Frieza pun mengatakan kalau dia mau berlatih selama 4 bulan saja, dia pasti sudah bisa menjadi lebih kuat daripada Goku dan juga yang lainnya. Dan pada akhirnya di sini Frieza pun memutuskan untuk melakukan latihan selama 4 bulan agar bisa melampaui kekuatan Goku. Shin pun berpindah ke tempat Goku dan juga Vegeta yang saat ini sedang melakukan latihan sparring, di mana mereka melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Whis yang memperhatikan pertarungan dari mereka berdua, dia pun meminta kepada mereka berdua untuk mengeluarkan aura ki masing-masing dan harus bisa merasakannya. Kemudian di sini Goku dan juga Vegeta segera memejamkan mata untuk merasakan aura ki dari masing-masing. Kemudian setelah merasakan aura ki tersebut, mereka pun kembali melakukan jual beli pukulan, dan nampak pada jual beli pukulan kali ini berbeda karena di saat mereka melakukan adu pukulan keluar aura ki berwarna biru yang langsung menyelimuti tubuh mereka. Bukan hanya mereka, di sini Whis pun juga cukup terkejut melihat Goku dan juga Vegeta mampu berkembang dalam waktu yang benar-benar sangat singkat. Tak lama kemudian di sini Virus pun langsung terbangun dari tidurnya, dan nampak dia baru saja bangun. Kemudian di sini ketika Virus sudah berada di hadapan Goku dan juga Vegeta, tiba-tiba dia malah bersin, sampai-sampai bersinnya menghancurkan sebuah planet. Seketika di sini Goku dan juga Vegeta dibuat saat panik melihat bersinnya dari Virus mampu menghancurkan sebuah planet. Andaikan saja mereka tadi terkena bersin tersebut, pasti mereka tadi sudah lenyap.
Kemudian Virus pun bertanya kepada Goku dan juga Vegeta bagaimana mereka bisa datang kemari. Kemudian dengan santuy di sini Goku pun mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini karena Whis dan mereka di sini berlatih untuk bisa menjadi lebih kuat. Nah di sini Virus yang curiga segera bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berniat mengincar posisinya sebagai dewa penghancur. Nah di sini Goku pun segera menjelaskan kalau mereka tidak minat menjadi dewa penghancur, melainkan mereka hanya ingin menjadi jauh lebih kuat. Kemudian di sini Virus pun bertanya kepada Whis apakah Whis selama dia tidur dia selalu bolak-balik ke bumi. Nah di sini Whis pun hanya menjawab kalau dia bolak-balik ke bumi hanya untuk mencicipi makanan yang tidak enak, agar jika nanti Virus kembali ke bumi dia bisa mencicipi makanan yang enak dan tidak memakan makanan yang tidak enak baginya. Kemudian cerita pun time skip ke 4 bulan kemudian setelah Frieza selesai latihan. Nampak kalau ada sebuah UFO yang mendarat di rumah Bulma. Goten dan juga Trunks pun menunggu di depan rumah untuk melihat siapakah yang akan keluar. Dan ternyata itu adalah seorang alien yang mirip sekali seperti Ultraman, dimana alien tersebut pun segera mengatakan kalau dirinya bernama Ceko. Kemudian setelah bertemu dengan Bulma, nampak di sini kalau Bulma sangat mengenali Ceko karena ternyata mereka adalah teman lama. Kemudian di sini Ceko pun bertanya kepada Bulma siapakah yang dulu pernah mengalahkan Frieza. Kemudian di sini Bulma pun segera menjelaskan kalau orang tersebut adalah Son Goku, yaitu seorang bangsa Saiya. Mendengar hal tersebut membuat Ceko menjadi cukup ketakutan. Ditambah lagi ketika dia mengetahui kalau kedua bocah itu adalah keturunan Saiya. Nah di sini Ceko pun langsung meminta kepada Bulma untuk meminta kepada Goku kembali ke bumi karena dia ingin mengatakan suatu hal. Namun di sini Bulma pun segera menjelaskan kalau saat ini Goku sedang berlatih di planet Virus bersama suaminya. Mendengar hal tersebut, Ceko pun akhirnya menceritakan apa yang akan terjadi selanjutnya, dimana Ceko pun segera mengatakan kalau Frieza akan segera menyerang bumi bersama 1000 pasukannya. Mendengar hal tersebut membuat Bulma menjadi sangat panik dan dia pun segera menghubungi semua Z-Factor karena dia telah menyadari kekejaman dari Frieza seperti apa. Kemudian di sini Krillin pun langsung mendapatkan kabar tersebut dari Bulma di mana Frieza akan segera menyerang bumi. Nah di sini sebelumnya Krillin yang pernah dibunuh oleh Frieza, dia pun merasa masih trauma jika harus menghadapinya lagi. Walaupun begitu, mau tak mau Krillin pun harus bertempur untuk melawan Frieza dan juga 1000 pasukannya demi bisa melindungi Android 18 dan juga anaknya. Nah di sini sebelum berangkat dia pun meminta kepada Android 18 untuk mencukur rambutnya. Kemudian setelah Krillin mencukur rambutnya, dia pun langsung berangkat untuk menuju ke medan pertempur bersama para Z-Factor lainnya. Pada akhirnya di sini Krillin pun telah berkumpul dengan para Z-Factor lainnya untuk bekerja sama mengalahkan Frieza dan juga 1000 pasukannya. Tak lama kemudian di sini mereka pun langsung merasakan aura ki dari Frieza yang sudah bertambah jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan saat ini sudah mulai mendekati bumi. Nah, Frieza pun mendapatkan sebuah info kalau saat ini Goku sedang tidak ada di bumi. Mendengar hal itu membuat Frieza menjadi sangat senang karena dengan tidak adanya Goku, dia bisa mengamuk sepuasnya dan di bumi dan bisa menghabisi banyak manusia dan juga banyak Z-Factor yang berada di dalamnya. Dan lalu cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Akankah para Z-Factor bisa mengalahkan Frieza dan juga 1000 pasukannya yang sebentar lagi akan menyerang bumi? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019, channelnya anime masa kini.